Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Happy Sunday dan selamat bergabung dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hari Sudarma dengan tema melayani dengan hati yang benar. Dan mari kita saksikan kegiatan gereja dalam sepekan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 6600117970 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Dan jika tidak ada keperluan penting di luar rumah, mari tetap di rumah saja dan tetap terus lakukan protokol kesehatan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang dengan sikap hati yang hormat dan saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik dan hari ini kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama secara online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang datang dengan hati yang haus dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Allah memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Allah tercurah pada setiap jemaat Tuhan dan kepada setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap bakti dan ucapan syukur kami kembalikan hanya hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ampuni atas segala kesalahan dosa yang kami lakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ikuti ibadah ini sampai selesai. Dan terimalah kasih dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Pagi hari ini udah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita memuji nama Tuhan.
di atas segala raja, amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan, Engkau Tuhan gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dengan iman katakan, bahwa Dialah gunung batuku, bahwa Dialah keselamatanku. Karena walau badai menghadang, Tuhan tetap beserta dengan kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
hati kami ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Terlebih lagi kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami bukan saja menikmati hari-hari yang indah, tetapi juga keselamatan yang Kau sudah berikan, pembenaran yang Kau sudah lakukan, dan pengudusan yang Kau sudah lakukan bagi hidup kami. Ajar kami pagi ini Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu yang menolong kami untuk terus diperbaharui dan dikuatkan dalam Kau. Kami siap mendengar Kau Tuhan dan diubahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Senang sekali bisa bertemu walaupun lewat video saja. Tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan akan menolong kita sekalian untuk mengerti dan diperbarui pada saat-saat yang memang luar biasa seperti sekarang ini. Kita merayakan hari pertama dari hari Tuhan. Tidak terasa ya, saya katakan, saya sudah melewati masa kehidupan yang cukup lumayan panjangnya. Dalam waktu dekat, saya akan merayakan ulang tahun yang ke-65. Wow, waktu pensiun. Tapi saya mau mengingat kembali ke belakang. Apa sih yang sudah terjadi dalam hidup saya? Tidak bisa tidak saya mengucapkan syukur yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus saya
memberikan saya hidup yang kekal, dan juga membenarkan saya di hadapan Allah Bapa. Tetapi tidak stop hanya di sana saja. Tuhan Yesus memberikan Roh-Nya yang kudus, menolong saya untuk melakukan proses kehidupan yang kita bilang sanctifikasi. Bagaimana Tuhan menolong saya lewat Roh-Nya yang kudus supaya saya bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tidak bisa lain, saya harus mengatakan pagi ini, saya sungguh-sungguh bersyukur. Dan saya berharap kepada semua Bapak Ibu Saudara sekalian juga ikut merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bukan saja memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga membenarkan hidup kita di hadapan Allah Bapa dari segala tuduhan iblis, dan melakukan proses pertumbuhan rohani yang luar biasa untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu luar biasa sekali. Itu sebenarnya yang dikatakan Rasul Paulus, yang diajarkan Rasul Paulus dalam kitab Roma. Kalau saudara mempelajari kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal 11, saudara akan menemukan itu semua. Bagaimana proses dari orang yang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Dan terus dibangun menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika masuk dalam pasal 12, dia memberikan saran seperti ini. Dia katakan, karena itu, karena tadi semua, karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, karena penebusannya, karena pembenarannya, karena pengudusannya, karena semua itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kasih karunia Allah, by God mercy, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, sesudah apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sangat normal sekali menurut saya. Sangat benar sekali apa yang dikatakan Paulus. Tetapi kenapa dia harus menekankan ini sekali lagi, demi kemurahan Allah. Supaya kita betul-betul serius memikirkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada kita. Dan kita memberikan pernyataan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Yaitu hidup kita. Bukan tubuh kita yang sudah mati. Kalau sudah mati kita serahkan pada Tuhan. Ya, tetapi yang ditekankan Paulus adalah berikan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Hidup kita selagi kita masih hidup. Bukan saja hidup, tetapi yang kudus dan yang berkenan. Dengan kata lain, kita memberikan sesuatu yang luar biasa indahnya, kembalikan kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadikan kita indah itu. Dan itu yang berkenan. Dan itu ialah yang dikatakan worship. Itu yang dikatakan true worship. Ibadah yang sejati. Kalau kita bicara menyembah Tuhan dengan benar, dengan baik, serahkan seluruh hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Untuk supaya Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Ayat kedua dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kadang-kadang saya mendapat pertanyaan yang cukup sering sebenarnya dari mahasiswa bahkan dari orang-orang Kristen. Bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah? Bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah? Nah ini firman Tuhan dalam Roma pasal 12 mengatakan, inilah supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita terus-menerus memperbarui hidup kita, pikiran kita, hati kita sesuai dengan
dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui kehendak Allah ini? Seperti Tuhan Yesus, yaitu memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup untuk kepentingan kita sekalian. Dia melayani kita, dia berikan hidupnya sedemikian rupa supaya kita tidak harus terhukum. Itu kehendak Allah, yaitu supaya kita melayani seperti Kristus. Seperti juga dikatakan dalam Filipi pasal 2, hendaklah pikiran dan perasaanmu sama seperti Kristus, yaitu melayani. Nah, kemudian dalam ayat 3 dia tekankan bagaimana cara melayani yang benar. Ayat ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya bukan kita tidak boleh mempunyai visi besar, bukan. Tidak boleh punya goal yang baik ke depan, bukan itu. Tidak memikirkan hal-hal yang besar, bukan menjadi permintaan Paulus. Tetapi yang ditekankan adalah supaya kita tidak berpikir, tidak memikirkan bahwa kita lebih hebat daripada siapa kita sebenarnya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, katakan ayo kita melihat kembali kepada diri kita, ke dalam diri kita sendiri. Seberapa rohani kita sih? Ketika kita bicara mempersembahkan hidup kita, ketika kita menjadi pemimpin di dalam gereja, ketika kita melayani Tuhan di dalam gereja, diingatkan Paulus, jangan pikir kita lebih hebat daripada yang semestinya. Bahkan kalau kita baca kitab Filipi pasal 2, itu lebih luar biasa lagi. Katakan Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, dia tidak menganggap kealahannya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Demi untuk kita sekalian, dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya untuk melayani kita. Untuk melayani kita. Saudara masih ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya? Yaitu melayani murid-muridnya. Di malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Saya minum sebentar. Dia berkumpul bersama murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu? Dia mengambil air dan dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Allah yang begitu besar, yang maha kuasa, rela mencuci kaki untuk menjadi contoh apa arti melayani. Menarik sekali karena saya melihat dan saya juga pernah lakukan mencuci kaki jemaat. Menarik sekali melihat pendeta-pendeta yang baru-baru ini ditakbiskan, yang mereka lakukan adalah mencuci kaki jemaat dalam penakbisan itu. Bagus sekali, indah sekali. Tetapi yang ditekankan Paulus bukan masalah tindakan mencuci kakinya, melainkan attitude, sikapnya. Sikapnya yang tidak menempatkan dirinya lebih tinggi. Bahkan seringkali saya melihat lebih tinggi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingin dipuja, ingin disembah, ingin dihargai dengan cara yang tidak semestinya. Nah, diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa pelayanan kita, cara kita mempersembahkan tubuh kita harus hidup dan berkenan kepada Bapa. Itulah kehendak Tuhan, melayani Tuhan, melayani orang lain menurut kadar kita masing-masing. Kita semua mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Paulus tekankan supaya kita pergunakan itu menurut ukuran iman kita, supaya kita membangun orang lain
dengan menempatkan diri kita di bawah. Bukan menunjukkan betapa hebatnya kita sehingga kita patut untuk dilayani. Nah, kadang-kadang saya juga heran gitu ya. Katanya kita mau jadi pemimpin rohani, terus mendapatkan julukan hamba Tuhan, attitude-nya ingin dilayani, sikapnya ingin dilayani. Kita mengatakan saya melayani Tuhan, tetapi saya minta dilayani oleh orang lain. Apalagi ketika kita menduduki posisi sebagai pemimpin rohani. Itu sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota dalam ayat keempat, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Diingatkan oleh Paulus, fungsi tubuh. Kalau kita yang bagian yang lebih kuat dari tubuh adalah melindungi yang lemah, melayani yang lemah. Ini prinsip yang dipakai dalam anatomi tubuh manusia, bahwa bagian-bagian yang kuat itu melindungi yang paling lemah bahkan. Saya coba bayangkan tempurung otak ini tidak sekeras tempurung otak kita. Atau sekerasnya cuma seperti dengkul kita nih. Wow, betapa mengerikannya. Tengkorak kepala kita ini dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa untuk melindungi bagian yang begitu penting tetapi begitu lemah rapuhnya. Ini loh fungsi kita. Ini loh fungsi kita. Kemudian kita berkata, wah kalau gitu saya jadi bagian otaknya. Good. Nah, otak ini betul-betul melayani seluruh tubuh. Tidak ada bagian tubuh yang tidak dilayani oleh otak kita. Kalau kita berkata, sayalah otak dari gereja ini, saudaralah yang akan melayani semua bagian dalam gereja. Itu attitude. Semakin tinggi, semakin penting peranan kita, semakin besar tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Inilah saat-saat di mana kita pada saat-saat begitu banyak masalah yang timbul karena COVID, inilah saatnya kita bergerak lebih efisien lagi untuk mendatangkan penghiburan, untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan teman-teman sekalian di sekalian kita, apalagi sesama anggota tubuh Kristus. Kapan terakhir kali saudara telepon kepada sebanyak mungkin jemaat yang ada di dalam gereja? Kapan terakhir kali saudara melakukan sesuatu untuk supaya memberikan penghiburan saat-saat isolasi, pada saat-saat tidak boleh keluar, pada saat-saat tidak bisa melakukan apa-apa, pada saat-saat mereka mungkin juga kehilangan pekerjaan? Apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan sebagai pemimpin rohani? Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan sebagai bagian tubuh Kristus yang penting. Kalau kita adalah pemimpin rohani, melayani. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maksud Paulus, kita ini merupakan satu unit. Saya tidak bisa lepas daripada seluruh anggota tubuh Kristus, sehingga bagian saya selalu harus ambil bagian untuk kepentingan dari tubuh secara keseluruhan. Tubuh secara keseluruhan. Paulus memakai gambaran-gambaran yang lain selain tubuh Kristus, bangunan, rumah Allah dan sebagainya. Sungguh-sungguh betul sekali. Sungguh-sungguh betul sekali. Begitu pentingnya kita saling terikat satu dengan lainnya. Dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dikatakan dialah kepala, kitalah tubuhnya. Dia kepala yang mengatur seluruhnya. Bukan kita
yang mengatur seluruh tubuh, tapi Tuhan Yesus Kristus. Kepala pusat dari semua pergerakan tubuh jasmani kita, kepala dari tubuh rohani kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatur seluruh sistem. Coba kita kembali lagi kepada apa yang kita sudah lakukan selama 3 bulan terakhir. Saya tidak mau mengatakan selama 1,5 tahun masa COVID ini. Seberapa banyak yang kita lakukan untuk melayani orang lain sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, kondisinya lebih baik, perasaannya lebih baik, pikirannya lebih baik, hatinya lebih baik. Ini saat-saat di mana begitu banyak jemaat, begitu banyak anggota gereja, begitu banyak orang-orang sekeliling kita membutuhkan penguatan, membutuhkan dorongan supaya semua bagian tubuh Kristus ini menjadi kuat. Saya bersyukur pada 2 bulan yang lalu, ketika saya harus masuk rumah sakit oleh COVID, begitu banyak orang-orang, begitu banyak teman-teman, saudara-saudara sekalian yang mengirimkan WA ke saya, menguatkan saya, memberikan saya penghiburan, supaya saya tetap kuat dalam Tuhan dan sebagainya. Saya bersyukur untuk itu semua. Tapi saya katakan, jangan tunggu sampai kondisi seperti itu. Melainkan kita lakukan terus-menerus, melayani mereka terus-menerus pada saat-saat keadaan sulit seperti ini. Seberapa banyak kita tahu orang-orang di sekeliling kita kondisinya. Seperti pagi ini saya mendengar berita lagi, ada 2 kematian. Wow. Apakah kita tunggu sampai terjadi hal seperti itu baru kita berkata, saya mencoba mau menolong, memberikan penghiburan? Ini saat yang paling tepat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah caranya kita melayani Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan kehendak Allah untuk hidup kita. Menjadi hamba Tuhan. Siapa yang harus jadi hamba Tuhan? Kita semua. Yang adalah anggota tubuh Kristus. Saudara, saya undang coba lebih lagi memikirkan apa yang saudara bisa lakukan. Oh, salah. Bukan bisa lakukan, karena kita semua yang diberikan kuasa dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sanggup melakukan seperti Kristus lakukan pada kita. Kita sanggup melakukan sehingga bukan bisa lakukan. Apakah saudara mau melakukan? Supaya Tuhan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan oleh apa yang kita lakukan bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Biarlah tantangan dari Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ini membuka pikiran dan hati kita untuk menyerahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita demi kepentingan, kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan membangun orang lain supaya menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara siap ya? Kita semua harus siap. Dan saya yakin percaya Tuhan akan disenangkan oleh persembahan hidup kita bagi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang sudah melayani kami. Bahkan Engkau rela mati untuk kami supaya kami memperoleh hidup. Dan hidup kami ingin persembahkan kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu.
sehingga semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, melayani Engkau Tuhan kami, dengan cara melayani tubuh Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita bersyafaat bersama, kita memohon kepada Tuhan buat bangsa dan negara kita yang kita kasihi, dan juga buat gereja kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa, dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya lawatan Allah mengalir bagi setiap jemaat-Mu, sekalipun mereka ada di rumah, tetapi lawatan Allah terus ada dan hadirat Allah selalu memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah ya Tuhan, ibadah pagi hari ini boleh mempermuliakan Engkau Tuhan, dan umat-Mu Bapa yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, sungguh diberkati, sungguh dilawat Allah, yang boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami Bapa. Kami berseru kepadamu, kami bawa doa kami memohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus kami boleh berada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan, tetapi Engkau Tuhan yang sudah berencana dan Engkau Tuhan yang sudah menempatkan kami Tuhan di bangsa ini. Dan kami terus bergumul bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Engkau mengurapi, Engkau menjamah. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh terus berkembang Tuhan. Kami rindu Bapa, kami boleh melihat Indonesia boleh semakin maju Tuhan. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini Tuhan, sekalipun Bapa kami ada dalam masa pandemi Tuhan. Tetapi kami percaya tangan pengasihan Allah selalu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus kami boleh melihat secara ekonomi Indonesia boleh tetap kuat. Indonesia boleh tetap bertahan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan atas bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Yang sudah Engkau pakai sehingga mereka boleh bekerja Tuhan. Mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon Bapa, biarlah Tuhan Engkau terus yang memelihara, Engkau terus yang menjaga, Engkau terus yang melindungi, Engkau berikan kesehatan buat pemerintah negara kami Tuhan. Baik Pak Presiden Jokowi bahkan sampai pemerintah yang ada di daerah Tuhan, sampai ke pelosok desa Tuhan. Biar Engkau terus memberkati, Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan kekuatan, Engkau berkati dengan hikmat yang daripadamu saja ya Bapa. Sehingga mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami boleh melihat Indonesia boleh bertumbuh, Indonesia boleh terus bertahan Tuhan di tengah keadaan hari-hari ini. Bahkan kami boleh melihat Indonesia akan keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa juga ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Taruh dalam hati setiap bangsa, setiap rakyat Indonesia untuk taat Tuhan dengan protokol kesehatan Tuhan. Untuk taat dengan anjuran-anjuran yang pemerintah sudah sampaikan Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh melihat Bapa, kami boleh melihat, sungguh kami boleh segera keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya pergumulan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Rosipina Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh terus memuji Engkau secara online Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini Tuhan. Engkau yang akan menuntun gereja ini Tuhan. Sehingga gereja ini boleh tetap kuat, gereja ini boleh tetap bersatu Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di dalam gereja ini Tuhan, boleh bergandengan tangan untuk terus Tuhan memajukan gereja ini dan oleh gereja ini Tuhan. Engkau pakai gereja ini Tuhan sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang melihat setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja.
Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati apapun yang sedang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat kesembuhan. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami terus bergumul Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh merencanakan Tuhan untuk adanya gembala sidang Tuhan. Kami boleh memanggil Pak Pendeta Wahyu. Tuhan, kami juga memohon kehendak-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang terjadi bagi gereja-Mu Tuhan. Kami terus bergumul Bapa. Biarlah ya Tuhan, gembala sidang yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang menempatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan gembala-Mu untuk memajukan gereja ini. Dan Engkaulah ya Tuhan yang tetap menjadi gembala, menjadi kepala atas gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh berseru kepada-Mu Tuhan. Kami juga bawa pergumulan gereja Baptis Rosipina yang ada di YP ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya. Apapun yang menjadi pergumulan gereja di sana Tuhan. Gereja di sana juga butuh gembala sidang Tuhan. Engkau juga yang menuntun, Engkau juga yang memberikan gembala sidang yang berasal daripada-Mu. Kami percaya yang daripada-Mu itulah yang terbaik Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Bapa. Engkau taruh dan Engkau berikan hikmat bagi setiap kami Bapa. Pengurus di dalamnya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa, Engkau berkati setiap para pelayan Tuhan yang begitu setia Tuhan melayani Engkau. Yang terus melayani Engkau minggu demi minggu Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan berlindungi, Tuhan jagai Tuhan, dan biarlah ya Bapa, lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan saja yang terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami rindu Bapa, lewat gereja-Mu di tempat ini, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Bapa, kami serahkan doa kami serahkan pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kehendak dan rancangan Tuhan, waktu Tuhan saja yang terjadi. Bagi gereja-Mu, bagi bangsa ini Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini. Untuk kesempatan diperbarui dan dijadikan baru oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang kepada setiap jemaat, pulanglah bersama kuasa daripada Allah Bapa yang melingkupi hidup saudara. Menjadikan saudara berhasil dalam melakukan segala perkara yang Tuhan berikan. Dan kasih Kristus memenuhi hidup saudara. Berlimpah ruah. Sehingga dunia melihat Kristus yang ada dalam saudara. Merasakan kasih itu. Dan pelayanan saudara. Pelayanan kasih saudara. Akan menguatkan begitu banyak orang. Dan penyertaan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Apapun yang saudara lakukan. Selalu berkenan kepada Bapa. Dan menyenangkan hati Bapa. Sebab itu pulanglah bersama kuasa daripada Allah Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus. Selalu berserta dengan kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.